kan? Ini berarti ini adalah ventricle yang di depan. Sedangkan atrium itu letaknya di belakang. Atrium itu letaknya di belakang. Di sini dan di sini. Ini atrium. Sedangkan di sini ventricle. Ya, posisi terlebih dahulu ya. Ini ventricle, berarti ventricle kiri. Ini ventricle kanan. Ini ada sulcus interventricularis di sini ya. Yang di sini berjalan pembuluh darah LAD. Ya, left anterior descending. Maka kita lihat di sini ya. Nah, kemudian kita lihat ini yang kayak kupingnya apa? LAA ya. Left atrial appendage. Sedangkan yang kanan ini yang di sebelah sini. Ya. Kurang lebih di sini ya. Setelah itu kita identifikasi pembuluh darah besar yang keluar. Ini yang di depan ada dua nih pipa. Yang ini sama ini. Ya. Jadi kalau yang di depan itu ini adalah arteri pulmonalis atau aorta. Arteri pulmonalis ini ya, karena dari kanan menuju ke kiri. Sedangkan aorta di bawahnya itu dari kiri menuju ke kanan. Makanya kalau kita lihat arteri pulmonalis sama aorta itu begini. Ya, cross ya. Jadi dari kanan, dari kiri akan ke kanan, dari kanan akan ke kiri. Itulah kenapa pada waktu kita auskultasi katup aorta ada di mana? Katup aorta ada di sebelah kanan, kebalikan. Ya, kalau yang aorta, kalau yang pulmonal di ya. Jadi kan katup, kenapa begitu ya? Karena tadi dia crossing. Dan pulmonalis akan di seberang anterior, sedangkan yang aorta akan ada di posterior. Jadi tahu ya, kurang lebih posisi seperti ini. Dari depan seperti ini kita lihat. Kalau dari belakang, ya dari belakang, kita lihat ini adalah atrium. Jadi posisi belakang itu adalah atrium. Ini atrium kiri, atrium. Yang ini atrium kiri, ya. Ini ada yang masuk atrium kiri ada apa? Ada vena pulmonalis ini yang tercabik-cabik, satu, ada dua, ya, ada, ya, ini ada tiga, ya, pokoknya ada 4 di situ ya. Oke, ya. Terus di sini ada berjalan sulcus, ya, sulcus ini ya. Kalau kita lihat dari sini, dia menyusuri ini ada pembuluh darah nih di tengah-tengah ini. Apa namanya tadi Dr. Agung bilang? Coronary sinus, ya. Ya. Kita coba buka ya. Kita coba buka dari jantung sebelah. Karena biasanya di belahnya dari sini. Ya. Berapa lagi? Dinding lateral kita buka. Kalau kalau jantung sapi itu kanan sama kirinya sama-sama tebal ya. Nah, ini adalah ventricle kanan. Dia lebih trabecular dan lebih tipis. Nanti kita lihat bandingkan dengan ventricle kiri. Kedua, ya, nah, di sini ya. Maka di atasnya itu adalah ini arteri pulmonalis yang tadi kita keluar ya. Di sini keluar arteri pulmonalis. Sedangkan di sini tempat masuknya ada. Di sini ada nih atrium kanan. Ini atrium kanan ini yang sudah tercabik-cabik ya. Nih, atrium kanan dengan RAA, right atrial appendage ya. Di sini masuk ke ventricle. Dari ventricle akan keluar ke arteri pulmonalis gitu ya. RVOT ya berarti ini kan masuk dari sini, apex, kemudian di ini. RVOT itu dindingnya ini dari sini ya. Jadi gini, RVOT ini kan katup pulmonal sini. RVOT itu di sini. Jadi di sini ya. Ini kenapa
sering ada idiopatik PVC RVOT itu daerah sini. Jadi tadi ya kita masuk ke dari atrium kanan ke ventricle, kemudian kita tarik ke atas untuk kita mapping dari sini untuk PVC RVOT. Ya. Nah, seharusnya dari atrium kanan itu, tuh lubang ya. Nih ada lubang. Di sini atasnya ada ini. Apa tuh? Tipis tuh. Fossa ovalis. Ini fossa ovalis ini tempat kita lakukan transepta panser di sini nih. Nah, tipis nih, areanya transparan, tipis, yang lebih putih ya. Jadi ini sinus coronarius di sini, kelihatan sinus coronarius di bawah. Di atasnya ada fossa ovalis yang putih. Nah, itu ada daerah kita melakukan transeptal puncture di situ. Daerah transeptal puncture di situ ya, kelihatan ya. Ini sinus coronarius di bawah, di atasnya ada fossa ovalis ini nih. Nah, makanya kenapa kita tarik kadang-kadang tarik sampai dia drop kan. Nah, karena di sini ada dinding ya, ada perbatasan sehingga dia drop baru kita transeptan. Nanti kalau kita lihat ini dia akan tembus ke atrium sebelah kiri di sini. Gitu ya. Oke, ya. Jadi kalau di atrium kanan kita ada beberapa area yang kita harus lihat ya. Pertama tadi ya, ada yang namanya appendage. Ini appendage ya, sayangnya sudah tercabik-cabik. Tapi daerah appendage itu ada yang daerah yang kasar. Ini appendix itu lihat ya, banyak trabekel ya. Appendix LAA atau LA itu banyak trabekel. Kemudian ada perbatasan yang kita sebut sebagai daerah ini crista terminalis ini. Daerah yang banyak sekali juga bikin aritmia di sini, crista terminalis. Terus habis itu perbatasan antara yang kasar dengan yang halus. Ini yang halus. Kemudian di dinding septal kita lihat akan ada tadi dua anatomi ya. Yang pertama adalah sinus coronarius. Ini lubang yang langsung menyusuri itu, langsung ke sini, dia tembus sampai ke kiri. Sama di atasnya ada fossa ovalis yang tipis yang putih. Itulah kenapa kita lakukan transeptal puncture di situ. Transeptal puncture. Ini adalah sinus coronarius tuh, ada transparan tuh, putih ya. Itu yang kita puncture. Ya, sedangkan setelah itu ke ventricle kanan, kita lihat yang masuk sini. Kemudian ini adalah RVOT keluar ke arteri pulmonaris. Kita belah ventricle kiri sekarang ya. Menarik ya, jadi kalau mau ambil jantung, beli jantung di rumah, jantung sapi, jantung kambing kecil, jantung babi juga bisa ya. Jadi kamu bisa yakin kali untuk kita belajar terlebih dahulu, maksudnya kita tahu secara anatomi ya. Nah, ini adalah ventricle kiri. Kita lihat ya, dindingnya jauh-jauh lebih tebal daripada ventricle kanan. Ini dindingnya jauh-jauh lebih tebal daripada ventricle kanan. Yang ini apa namanya? Chorda tendina. Yang ini ada apa namanya? Musculus papillaris. Inilah ya. Jadi musculus papillaris, ya, musculus papillaris, chorda tendine. Musculus papillaris ada dua ya. Ya, ini chorda tendine karena mitral. Ya, dua. Anterolateral sama posteromedial ya, ada dua ya. Ini anterolateral, ini posteromedial ya. Ini mitral valve. Ya, makanya di atasnya adalah atrium kiri. Makanya kita lihat di sini ada left atrial appendix yang bentuknya seperti jari-jari. Nah, kuping ya, kayak jari-jari gitu ya. Nah, ya, ini ya. Denggerayam. Tebal sekali ya. Nah, ini lihat ya. Nah, kalau sejawat sekalian lihat, tadi saya bilang apa? Kalau di atrium, di ventricle kanan, dindingnya sangat-sangat kasar. Lebih kasar tuh. Karena bentuknya memang lebih kasar. Dibandingkan dengan ini. Lebih halus dibanding. Sedikit lebih halus, trabekelnya lebih sedikit dibandingkan yang ventricle kanan. Itu salah satu yang membedakan saya ini dua. Ini adalah chorda ya. Oke. Kemudian kita lihat ini maka nanti akan mengarah ke mana, ke aorta. Ini tangan saya
adanya di posterior. Yang di anterior adalah arteri pulmonalis. Makanya ketika kita melakukan ablasi kita harus mengetahui anatomi dengan baik. Ya. Kalau ternyata memang tidak fokus aritmianya di dinding posterior arteri pulmonalis, kalau kita nggak berhasil ablasi berulang-ulang, maka kita akan ablasi di aorta. Kemungkinan fokusnya ada di aorta, dia ada di belakang dari arteri pulmonalis. Gitu. Kalau kita ablasi di aorta ternyata nggak berhasil, ternyata fokusnya ada di anterior dari aorta, mungkin kita harus cari di posterior dari arteri pulmonalis. Tapi kita juga harus hati-hati. Aorta itu keluar apa? Arteri koroner. Ada left vein, ada juga RCA di situ. Artinya apa? Kalau kita ablasi dari posterior arteri pulmonalis, itu kan berarti posterior dari arteri pulmonalis ada aorta di situ. Kalau terlalu agresif maka akan kena arteri koroner. Jadi kita harus hati-hati. Ya, jadi ini ventricle kiri. Kemudian di sini ada tadi ya poda tendine, maka di sini nih adalah ini adalah atrium kanan. Ini inletnya, ini outletnya. Ini inlet dari mitral, ini katup mitral. Inlet ya dari sini ke sini, ya dari sini ke sini ini inlet. Ya. Inlet, ini outlet keluar. Keluarnya ke aorta. Ya, nanti beli aja, dibelah sendiri. Saya juga dulu nggak itu, tapi sejak jadi IP memang kita belajar untuk tahu anatomi dengan lebih baik ya. Nah, ini dari sini. Ini adalah atrium kiri. Nah, lihat ya. Ini atrium kiri, maka ini adalah LAA. LAA kita lihat sama juga bentuknya, sama kayak tadi ya, kuping. Kemudian ininya kasar sekali, tapi dindingnya tipis sekali di sini. Tuh. Akibatnya apa? Kalau ablasi di sini, LAA ini bisa tamponet, perforasi ya. Ini ada, ini daerah ada ridge ya. Untuk perbatasannya halus dia. Di atrium kiri itu, ini LAA kasar, sedangkan yang atrium kirinya halus. Jadi LAA itu kasar, sedangkan atrium kirinya halus ya. Kita dari sini ini arahnya mengarah ke tuh ventricle. Nah di sini ada berapa lubang tadi? 4 lubang ya. Nah ini satu di sini, nih satu di sini, satu ya. Pokoknya ada 4 lubang di sini tuh. Di kiri ada 2, ya di sini 2, ya di kanan ada 2 ya. Jadi ini adalah muara dari vena pulmonalis ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada lubang 1 di sini ya, ini ya. Jadi ada 4 muara dari vena pulmonalis. Ablasi F ya benar. Jadi kita melingkari ini ya. Ya. Nah, ini 1, ini 2. Gitu ya. Tadi juga kita lihat dari sisi, kita lihat dari sisi kan. Kita lihat dari sisi kanan, ini lihat dari sisi kiri ini. Ini ada yang tipis di sini. Nih, fossa ovalis nih. Tempat kita tembus nih di sini di septal nih. Ini tipis banget kalau sejauh. Lihat itu, ini sebenarnya bisa ditembus. Tuh, langsung ke kanan, atrium kanan. Tuh, pasti tipis tadi. Ya, tempat kita transeptal puncture ya. Dan di bawahnya ini ada sinus coronarius tadi saya bilang. Sinus coronarius artinya fossa ovalis, tempat kita transeptal, dia akan tembus ke sebelah kiri, atrium kiri. Tempat kita ablasi di sisi kiri. Apakah kita mau ablasi AF atau kita melakukan BMV gitu ya. Semuanya kerjanya dari transeptal. Daerah yang paling tipis adalah ini, fossa ovalis ini ya. Ini ada 4 vena ya, vena pulmonalis 1, 2 nih 2. Ini ada 3, 4 ya, tuh. Ya, ada beberapa, ada 4 ya. Habis ini masuk ke ventricle kiri. Tuh, ventricle kiri
katup mitral, chorda tendine, ini musculus papillaris, ya. Kemudian outputnya akan ke aorta yang ada di belakang. Oke. LV summit itu puncak. LV summit itu puncak. Dia di base dia puncak. Jadi kalau jantung begini, LV summit itu adalah kita identifikasi LAD, kita identifikasi LCX, ya, LCX, LAD, left main, ya, nanti di perbatasannya dia di sini puncak ini adalah summit. Jadi dia sebenarnya lokasi yang epikardial. Ini apa nih yang putih-putih ini? Lemak. Ini epicardial fat ini. Epicardial fat. Ini epicardial fat. Epicardial fat itu selalu tujuannya melindungi organ-organ penting yang ada di bawah. Maka kalau ada epicardial fat, pasti ada organ penting di bawah sana. Ini ada LAD, ini ada left main, LAD, ACX, yang di sini. Jadi perbatasan di sini ACX, dia di sini. Ya di sana, ya. Ada lagi banyak, mungkin bisa ditunjukin. AV node itu adalah di puncak atau kita ada identifikasi tricuspid valve. Nah, kalau sama kayak kita nyari his pada waktu bundle pacing ya, maka kita cari puncak dari sini, tricuspid ya, ini dari sini, nah, dari atrium kanan ya, ini atrium kanan, kita lihat tadi ini adalah sinus coronarius, ini tadi kita tembusin, ya, maka dia ada di sisi anterior dari sini. Biasanya sih lebih putih bentuknya, putih-putih ini. Nah, lebih putih dan lebih keras ya biasanya di sini. Ya, ini AV node di puncak dari tricuspid. Ini kan tricuspidnya di sini. Ya, kurang lebih di sini ya. Memang di belakangnya. Kalau CS itu letaknya di posterior dan di belakang, gitu. Posterior dan belakang. Kalau AV node itu ada di lebih atas superior dan lebih ke anterior. Jadi di sini kurang lebih sisi. Yang putih-putih ini guys. Itu AV node-nya. Jadi tempat kita letaknya di sini. Makanya kalau kita ablasi CS, kita tidak boleh terlalu tinggi. Kalau kita terlalu tinggi, ablasi ke dekat CS, ablasi terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan AV block. Mohon izin untuk mengingatkan sesi wet lab tinggal 10 menit lagi. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Yang penasaran mau lihat apa aja saya bisa dilihat dari jantung ini. Ablasi epikardial kan ini posisinya. Nah ini kan begini. Nah kita pangser di sini. Ablasi epikardial bisa dua jalur. Apakah jalur superior menyusuri atas atau kita pangser epikardial kita menyusuri bawah? Tergantung area yang kita inginkan mana. Kalau dia memang summit yang di sini, kita pasti menyusuri anterior. Sedangkan kalau kita mau nyari daerah bawah, ya misalnya hybrid untuk AF ablation, itu dari sini dari bawah. Jadi kita harus tahu struktur yang di anterior adalah struktur ventricle. Struktur yang di posterior adalah struktur atrium. Jadi makanya kenapa kalau kita mau TEE paling bagus adalah untuk lihat atrium atau ventricle. Atrium. Karena kita lihat dari esofagus dari belakang. Esofagus itu di belakangnya lagi dari aorta. Di belakang lagi dari atrium dia. Ya. Dia di belakang dari atrium. Dia berjalan di belakangnya atrium. Maka ketika kita ablasi AF, kita harus hati-hati kalau bisa menyebabkan fistol di atrium ke esofagus. Nah, kalau kita esofagus, kita bisa lihat monitor dengan baik struktur dari atrium. Nah, kalau mau lihat ada trombus apa enggak, lebih bagus kita pakai TEE karena kita bisa lihat dari belakang. Kenapa?
Karena atrium itu adalah struktur di posterior, bukan struktur anterior, dia struktur posterior. Makanya dengan TEE bisa jadi lebih jelas dan lebih baik dibandingkan kalau kita melihat dari transtorakal biasa. Itu ya. Ada lagi mau ditanya? Ini ventricle, ini ya, sorry, ini ya, ini kan ventricle kanan, ini ventricle kiri ya, ini tipis banget, ini tipis banget tuh, apexnya tipis, apex ventricle ini tipis banget nih, ini belum saya putih, ini tipis banget, itu yang pada saat area TP itu bisa tembus, dibandingkan apex ventricle kiri yang tebal banget nih, tebal banget. Kalau ini tipis banget, kemudian tipis banget itu, tipis banget. Dengan gampang ini bisa nembus. Tuh. Kalau kita pasang TPM di apex ventricle kanan, makanya disarankan tidak pure apex, tapi kita akan lebih ke septal, apico septal. Kita clockwise sedikit kalau pasang TPM, supaya dia tidak mengarah purely ke apex, karena dia memang tipis banget di sini. Tipis banget ya. Seru kan? Jadi kita bisa lihat ya, karena kalau gini kita jadi tahu gitu. Oh ternyata memang tipis banget. Nah ini yang ini yang kalau kita ngomong pure di apex nih yang sini sebenarnya. Tipis banget tuh. Ini gini aja tembus tuh. Dengan gampang. Ini pure di apex nih. Ini sampelnya. Pure di apexnya tipis banget ya, dibandingkan sama ini. Ini bisa menyebabkan perforasi. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Itu banyak hal yang menarik ya. Jadi kalau kita mau explore, jadi kita bisa tahu banyak hal yang kita pelajari. Jadi kita tahu kenapa begini. Tadi ya untuk CRT ya, CRT berarti kan satu dipasang di RV, satu dipasang di RA, pertama di RAA ini, di kuping ini, di RAA, taruh di sini di RAA, satu lagi kan di mana? Iya, masuk ke CS. CS itu tadi di sini nih, tuh lubang nih, nah ini lubang ini nih, lubang melingkari sampai ke sisi sebelah ventricle kiri nih, sampai masuk ke kiri tuh, sampai masuk kiri dari lubang itu. Ini adalah sinus coronarius nih, sampai ke sini. Terus nanti ini leadnya akan dipasang ditaruh ke bawah situ kan, ya ke septal kan, ke LV, tapi secara epikardia. Itulah kerjanya CRT. Satu dipasang di atrium kanan, satu dipasang di ventricle kanan, satu lagi dipasang di epikardia LV lewat sinus coronarius ini. Taruh di sini. Di cabang-cabangnya nanti ya. Ini kalau misalnya ada gini masih ada hal yang penting. Ini kan jalannya dari sirkumfleksi. Ada lagi? Ini kan kardiak anatomi ya. Ya. Jadi kita harus lihat kardiak anatomi sekali lagi. Jantung apex itu mengarah ke bawah, ke depan, sama ke lateral. Apex itu bawah, depan, lateral. Nah, itu ya. Kalau kita lihat RAO, berarti kita lihat dari sini. Set. Dari sisi sebelah. Kalau LAO, begitu. Jadi kita lihat kemiringannya aja. Ya. Kita lihat dari sisi sini atau dari sisi sini. Yang penting kita harus tahu anatomi jantung posisi anatomis dari jantung itu seperti ini. Jadi di depan itu adalah ventricle, di belakang itu adalah atrium. Ya, jadi vena pulmonalis itu makanya selalu ada di posterior. Makanya resiko ablasi adalah distal dari esofagus karena letaknya di posterior. Itulah kenapa TE paling bagus lihat atrium untuk lihat supaya lebih jelas. Yang kedua,
Mungkin ini mudah-mudahan ilmu baru ya, saya pelajari juga. Ternyata aorta itu ya dari sisi kiri jalannya ke kanan. Makanya katup aorta di sisi kanan. Kita dengerin. Arteri pulmonalis itu justru dari kanan nyebrang ke kiri. Arteri pulmonalis dari kanan nyebrang ke kiri. Dan dia bersilangan dengan arteri pulmonalis letaknya di depan, aorta letaknya di belakang. Ini jelas nih, silang kayak gitu. Menyilang. Kemudian dia berak begini ceritanya. Yang asli itu gitu. Maka ini insuri ke sini, ini ke anterior, kemudian dia terbagi dua. Arteri pulmonalis. Kanan sama kiri. Seru ya? Ini selalu jadi sesi yang paling saya suka. Kalau keluar ikut conference, ada anatomi, pasti saya ikut. Nah, dari sini kita bisa belajar banyak, kita tahu oh kenapa alasannya itu. Nah, kenapa ablasi PVC di papilari muscle itu susah? Ya, kamu lihat aja bentuknya kayak begini tajam. Kira-kira kalau kateter begini susah nggak? Susah, nggak. Jangan dia bener jadi nggak stabil ya. Gitu. Iya, gitu susah. Karena kita tidak bisa melakukan ablasi pulmonary papillary muscle itu. Kenapa susah? Karena tadi. Kemudian kita ablasi dari sini apa dari dalam sini? Atau dari sini? Atau dari sini? Atau dari sini? Makanya kalau papillary muscle PVC itu bisa lihat tuh morfologinya bisa, QRS-nya bisa berubah-ubah ya. Kenapa? Karena exit-nya bisa ke sini, ke situ, ke sini. Nah, itu yang menyebabkan kenapa PVC yang berasal dari papillary muscle itu sangat susah untuk diablasi. Dan kita membutuhkan alat bantu, entah PPE, entah ICE, untuk tahu supaya kita mempunyai kateter kita memiliki kontak yang baik dengan papillary muscle. Ya. Ablasi solvas, makanya kita harus mengerti trigonum apa? Oh, ya. Jadi yang di atas itu apa? Yang gelap kop ya. Ini yang atas apa? His. Ini bawahnya? Di bawahnya ada coronary sinus. Ya, ya. Coronary sinus. Jadi ini his, ini coronary sinus. Kemudian tricuspid, septal tricuspid. Ya, ada di sini. Maka dia intinya adalah kita mengenali tiga segitiga ini. His, coronary sinus, sama septal segitiga gitu kan. Yang kita ablasi adalah slow itu di atas sedikit dari his, di atas sedikit dari coronary sinus. Jadi dia di antara his sama coronary sinus. Antara his sama coronary sinus. Untuk waktu dari webcam sudah habis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan makan siang. Jadi kita identifikasi aja dulu terlebih dahulu, ya. Ini kan, nah ini yang kanan, ini atrium kanan, ya. Kita identifikasi ini CS-nya, ya. Kemudian yang putih ini his-nya, dan ini adalah susah ya, ini tricuspid, ini CS, lubang, ini CS, lubang ini, sama ini his yang putih-putih nih, tadi ini putih. Ya, his, CS, dan ini. Jadi nanti kita ablasi di atas dari ini sedikit, di atas sedikit ya. Jadi ini his, ini CS, ini his, ini tricuspid. Jadi kita di ablasi di sini. Ya, tidak terlalu tinggi supaya tidak kena dari akhir. Ini CS yang lubang, ini his yang putih-putih, sama ini tricuspid. Nah, ini di sini. Fluoroskopi, maka kita tempatkan kateterisasi, kita tempatkan kateter his, kita tempatkan kateter CS, kateter his. Kita tahu dari situ kan. Ya. Kateter his kita tahu, kateter CS kita tahu. Makanya ketika kita mau ablasi AVNRT slow pathway, kateter ablasi kita tempatkan di his dulu. Cari sinyalnya, kemudian baru ditekuk.
sedikit di anterior dari CS, sedikit di atas anterior dari CS. Dari gambar SHG, dari secara anatomikal, secara anatomi seperti itu. Jadi cari case-nya dulu, kemudian ke bawah. Jadi di sekitar mulut dari CS, tapi sisi lebih anterior dikit, sama dari IGM. Kita lihat 1:3. Small a, big V. Nah, 1:3. Itu kita udah tahu itu kita ada di anulus. Kita di anulus tricuspid ya. Nah, kita ablasi di situ. Karena slow pathway itu ada di daerah situ, daerah sempit itu. Antara tricuspid anulus sama sini di sini his yang belakangnya ada CS. Oke, udah selesai. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Kalau masih tertarik silahkan belanja masing-masing jantung, kemudian di belah-belah sendirian. Terima kasih semuanya. Ya baik.